Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling enak makan bubur. Ini kalau begini maulidnya husnul khotimah. Maulidnya karena awal pantun, tujuh pantun. Sekarang di Bino apa jadi pantun semua ya? Kemarin rapat di SMK Bino, MC 4 pantun itu. Sekarang MC Maulid ikut bikin pantun juga. Sendiri MC upacara bikin pantun. Yang perlu dilatasi juga punya pantun ini. Paling enak makan bubur, ngambil kue di atas nampan. Bingung saya, kadang-kadang jadi direktur, kadang-kadang ceramah di depan. Tapi tadi Pak Agung udah ngomong, jangan ngomongin kurikulum dulu dah. Ini kita harus memposisikan diri dulu. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan, orang tua kita, Bapak Haji Riyad Nugraha beserta Ustazah Hajah Nurman Nugraha, kita doakan sehat walafiat. Yang saya hormati, saya muliakan segenap seluruh kepala sekolah baik SD, SMP, SMK, Gunung Permainan berbagai beserta para wakil, Bapak dan Ibu guru sekalian, staf dan tata usaha. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Dialah Allah alladzi yang anzala, yang menurunkan as-sakinah. Apa sakinah? Kedamaian, ketenangan fi qulub. Jadi ketenangan itu fi qulub, bukan pada jisim, tapi dia pada qulub. Qulub siapa? Fi qulubil mu'min, pada orang-orang yang beriman. Mereka yang mengaku punya iman, idealnya hatinya tenang, hatinya bahagia. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Allah tambah lagi imannya, tiap hari tambah, imannya tiap hari tambah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini iman kita bertambah. Amin. Kenapa hati kita tenang hari ini? Karena kita orang-orang baik, kumpul di tempat yang baik, membicarakan hal-hal yang baik di waktu yang baik. Kebaikan-kebaikan tadi terkumpul dalam sebuah majlis, muncul as-sakinah. Makanya kita tenang semua. Ini bikin maulid begini ngumpet-ngumpet apa enggak? Enggak, kenapa kita berubah? Oh, ini bukan tindakan kriminal. Masa bikin maulid ngumpet-ngumpet? Kebalikannya, ada orang tidak baik bertemu dengan orang tidak baik di tempat yang tidak baik, membicarakan hal-hal yang tidak baik. Kira-kira ngumpet-ngumpet apa enggak kalau kayak begini? Ngumpet. Udah ngumpet 2 jam menyepakati hal-hal yang buruk, operasi tangkap tangan KPK. Besok dana cash 200 juta di tas. 200 juta kalau dicendol wajib gitu.
Kalau beli cendol itu belum cincau. Kenapa harus ngumpet-ngumpet, mesti ngumpet-ngumpet, merasa diawasi karena orang tidak baik, kumpul sama orang tidak baik di tempat yang tidak baik, menyepakati hal-hal yang tidak baik. Hari ini hati kita muncul as-sakinah sebab kita sekumpulan kebaikan kumpul jadi satu. Alhamdulillah. Makanya saya lihat hari ini mukanya bersinar semua. Apalagi yang di pos, sinar banget mukanya. Sinar banget di pos. Di pos waktu begitu nyimak ceramah juga. Apa-apa sambil dengar ceramah sambil melaksanakan tugas. Yang saya hormati Bapak Akmal Nugraha sebagai Direktur Sarana dan Prasarana yang juga hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rangkaian Maulid sudah kita jalani bersama. Kemarin Maulid di Ampera, sekarang Maulid di Pinang Permai. Sengaja dipisah. Kalau digabung, ngeri jadi rangkar lagi. Nanti cek sabu tak 10 menit lewat 5 menit. Di acara 10 kenyataannya 15 menit. Nah, kenapa nggak digabung? Biar masing-masing punya panitia sendiri. Biar masing-masing tampilnya maksimal. Maksimal tadi, Excel sampai maksimal banget tampilnya. Excel sampai maksimal banget. Kurang juga, bapaknya juga tampil tadi. Saya nyari nanti ibunya bentar lagi. Khawatir juga. Tapi saya tadi berbisik sama Pak Agung, Bang potensi banget jadi anak. Sama ke bapaknya. Makanya Pak Jarwo ngobrol mati jangan dikuburin dulu. Biarin aja itu bermakna hidup dikubur ya. Alhamdulillah, bersyukurillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muncul pertanyaan satu. Kenapa dari sekian banyak nabi dan rasul 313 25 nabi dan rasul yang wajib kita hafal. Dari sekian banyaknya nabi dan rasul, kenapa yang diperingati kelahirannya cuma kelahiran Rasulullah SAW? Unik ini. Nabi Adam ada, Nabi Nuh ada, Nabi Idris ada, Nabi Ayub ada, Nabi Yahya ada. Ini Yahya sama Isa sepupu sesama. Jadi zaman dulu kayak zaman sekarang Pak, ada kiai di sini, ada kiai di sono. Zaman dulu begitu, ada nabi di sini, ada nabi di sono. Ya. Zaman sekarang juga ada malaikat di sono, nabi di sini, ketangkap sama polisi. Aku Jibril akan berdarah di Monas. Agak jadi apa? Landasan belum siap. Waktu landasan belum siap. Kenapa dari sekian banyak nabi dan rasul yang dilahirkan, kenapa cuma kelahiran Rasulullah yang diperingati? Kenapa? Satu jawabannya, karena tongkat yang namanya pertolongan di hari kiamat yang bernama syafaat cuma dari tangan Rasulullah SAW. Tidak ditemukan tongkat syafaat dari Nabi selain Rasulullah SAW. Nabi Adam ditemui di padang mahsyar oleh orang-orang yang sudah bosan di padang mahsyar. Kiamat terjadi, bangkit di padang mahsyar puluhan ribu tahun dengan kondisi yang sedemikian, Allah cuekin manusia, dicuekin sama Allah, didiamin aja sama Allah. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, puluhan tahun, ribuan tahun, sampai orang bosan sebosan-bosannya pada mahsyar. Dan di padang mahsyar ini jangan kita anggap ada pagi, siang, sore, enggak. Di padang mahsyar seluruhnya siapa? Enggak ada sore, pagi, malam, tetangga, hujan.
Kalau bisa nongkrong di pinggir warung, dan Nabi gojek, tidak bisa. Di pada masa itu seluruhnya siap. Allah cuekin manusia. Saking bosannya orang di situ, sampai-sampai orang-orang begini. Ayo nanti kita dihadirin. Kebosan banget di sini. Ke neraka dan kuasa. Yang penting kita tahu nasib kita bagaimana ini. Jangan didiemin kita kayak begini. Sekelompok orang mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Ya Nabi Allah Adam, anta abal bashar. Engkau ayahnya semua manusia. Anda tanah langit, mulailah pengadilan pada mahsyar. Coba bayangin. Udah bosan banget orang. Kata Nabi Adam, tidak bisa. Saya punya banyak dosa. Bukan saya. Pergi ke Nabi Nuh, berangkat ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, tidak bisa. Pergi ke Nabi Ibrahim, kata Ibrahim, tidak bisa. Pergi ke Isa, kata Nabi Isa, tidak bisa. Kata Nabi Isa, kalau mau ke Nabi Muhammad SAW. Berangkat orangnya ke Nabi Muhammad, maka dimulailah yang namanya pengadilan mahsyar dengan segala hal yang terjadi. Sampai sebegitu bosannya orang, sampai dia meminta cepat diadili di mahsyar. Udah boring banget nih Allah. Di saat kondisi kayak begitu, cuma tongkat syafaat Rasulullah SAW yang tersisa cuma itu. Yang tersisa cuma itu. Apa sebab? Nabi Adam sudah menghabiskan semua doanya. Nabi Nuh sudah habiskan semua doanya. Nabi Ibrahim menghabiskan semua doanya. Nabi Isa menghabiskan semua doanya. Nabi Ayub stok doanya habis. Rasulullah masih ada satu doa yang belum diucapkan. Yang belum diucapkan. Di mana kejadian? Bukan soal ibu Qori. Kejadian pelemparan batu oleh orang-orang Taif kepada Rasulullah. Meninggal istrinya, meninggal pamannya, ingin dibantai di Mekah. Kata Allah, ya Muhammad berangkat ke Taif. 40 km dari Mekah, naik ke gunung Taif itu. Kalau di kita kayak puncak, dingin Pak. Di Taif itu subur, dingin berkabut. Logika kita, kalau alam keras, orang keras. Kalau alamnya lembut, orangnya lembek. Berangkat Nabi ke Taif, berdakwah di sana, tapi tidak sesuai dengan keinginan, ditimpuki batu oleh orang-orang Taif sampai berdarah-darah. Nabi lari, kalau lari mungkin Nabi dikriminalisasi. Apa namanya? Kalau orang dicari-cari, persekusi. Jadi persekusi udah ada dari zaman dulu, Pak. Nabi ingin dipersekusi, lari Nabi. Dalam keadaan yang berdarah-darah, Nabi dulu di bawah pohon anggur. Turun Jibril dari atas langit. Lihat perkasihnya berdarah-darah, Jibril cuma satu bilang, ya Rasulullah, angkat tanganmu ke langit. Tadi ku saksikan kejadian di Taif. Angkat tanganmu ke langit ya Rasulullah, agar ku timpakan gunung-gunung itu kepada penduduk Taif. Aku bisa angkat sekarang gunung timpakan ke Taif, tapi aku tak mau melangkahi engkau ya Rasulullah. Engkau yang doa, aku yang timpa. Kira-kira ini ada Jibril, enggak mau melangkahi pimpinan. Dengerin tadi. Jibril bukan nggak bisa ngangkat gunung timpa ke situ dah. Ya Rasulullah, legalitas gunung yang turun ke Taif di tanganmu ini. Angkat dulu tanganmu, doa kepada Allah, tumpah darah kali Taif. Kalau saya jadi Nabi, ya Allah, kau lihat ya Allah, aku utusanmu, aku tersakiti, bangkai semua ya Allah.
Kata Jibril, siap, mati orang semua. Tapi apa kata baginda Nabi? La ya Jibril. Dalam riwayat yang masyhur, jangan ya Jibril, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, maka jangan ya Jibril, kusimpan doa terbaikku ini untuk umatku nanti di padang mahsyar. Nabi tahan satu doa pamungkas Nabi untuk kita yang kecapean di padang mahsyar. Makanya dari sekian banyaknya Nabi dan Rasul yang lahir ke atas dunia ini, diperingati maulidnya cuma Rasulullah SAW, karena tongkat syafaat hanya ada pada tangan Rasulullah SAW. Makanya kita banyak-banyak mengingat, mencintai Rasulullah SAW. Adros ya, saya mau ngajak adrosnya. Ayo nanti bisa. Ini tak lagi. Salawat tibia bisa, salawat tibia. Salawat tibia apa tibia? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub, itu nama sholawatnya sholawat tibiyah, sholawat obat. Ya siap, ini pegang untuk tubuh, pegang. Jangan lepas. Melepas kasih poin pelanggaran. Oleh karenanya hari ini lurusin niat kita semata-mata sebagai bukti tanda kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, ini perlu diperhatikan hadis yang satu. Saya hanya menyatakan dua hadis pada hari ini. Dua hadis selesai kita maulidnya beres. Insya Allah ada nasar kita bisa pulang. Bapak Ibu semua, walaupun cinta banget sama film permain, habis ini pulang. Jangan nginep. Nah, ada ini Bapak Ibu nginep, pulang. Walaupun cinta banget sama film pulang. Kita pulang. Dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda, ini hadisnya dari Anas bin Malik, bukan Sunan Imam At-Tirmidzi. Hadisnya di Sahih. Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Perlu diperhatikan mata hadis ini. Kullu ummati, seluruh umatku, kata baginda Nabi, yadkhuluna al-jannah, masuk surga. Seluruhnya yang beriman kepada Islam, yang muslim, kata Nabi, yadkhuluna al-jannah, masuk surga. Nabi kira-kira tahu gak ada umatnya yang imannya naik, yang imannya turun? Tapi tahu gak? Tahu. Tapi kata Nabi, walaupun naik, walaupun turun, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruhnya ke surga. Nabi sebelumnya bilang, al-iman yazid wa yanqus. Nabi tahu. Benarnya kita ini Nabi tahu. Malasnya kita Nabi tahu. Subuh kajian setengah 6 Nabi tahu. Gak salah. Tahu Nabi. Yazid iman bernaik. Yanqus turun. Apa iman naik? Kalau orang-orang baik ketemu iman yang baik, iman naik. Iman lagi begitu naik nih. Dan kedua, ke pasar beli apa, jangan jauh-jauh, hidung maret saja, iman turun iman. Begitu masuk, ya segi merah. Dilihat salah, pakai dilihat salah. Pas dilihat, hilang 2 ayat di kepala. Nabi paham. Al-iman yazidu wa yanqus. Tapi kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Tetap ke
surga. Kira-kira gini logika gampangnya agar kita bisa mengerti makanan di sini. Seorang ibu punya anak tiga-tiganya kemana? Mungkin dari bapaknya kali. Kata emaknya gini, walaupun lu bengap, lu tetap anak gua. Itu kalimat itu gak mungkin keluar kalau bukan dari bahasa cinta mulutku. Gak mungkin keluar. Gak mungkin diusirnya anak. Walaupun lu bengap, nyakitin gue, lu gak ikutin omongan mama, lu tetap anak gue. Tuh, lihat. Nabi umatnya ini imannya variasi. Saking cintanya kata Nabi, cinta Nabi tak bersyarat. Kullu ummati kata Nabi, semua masuk surga. Masuk surga. Pertanyaannya, masuk surganya apa? Itu pertanyaan. Tapi ke surga, insya Allah ke surga. Apakah mampir di rest area? Jangan dulu. Jangan. Insya Allah kita termasuk umat Nabi yang langsung masuk surga. Biwairi hisab. Amin ya Rabbal. Nah ini bukti cinta Nabi kepada kita. Lalu agar kita bisa menjalani hidup di dunia dan di akhirat dengan enak, Rasulullah ngasih 3 resep. Kalau ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kata Nabi 3. Yang pertama, pandai-pandai bersyukur. Pandai-pandai